perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu punya bisa sebagai unsur dan elemen pemakzulan. Dan kalau ini hak angketnya dipercepat prosesnya sambil ini jalan, indikasi seperti itu kan bisa kemudian dipakai awalnya, indikasi itu bisa dipakai untuk digunakan dalam proses awal di persidangan MK, walaupun belum pasti gitu prosesnya. Tapi kalau kemudian mudah-mudahan kami bisa membuktikan itu bahwa informasi peristiwa itu bisa berubah menjadi fakta dan bisa dijadikan sebagai bukti dan itu dipakai di dalam Mahkamah Konstitusi karena peristiwa itu yang berbagai ini Pak Jokowi kemana-mana ternyata kok kaitannya ada tuh dengan konsolidasi dalam cabang kecurangan itu. Kalau bisa dibuktikan kayak begitu, ini bukan isu dua putaran, ini isu yang tadi Mas Jokowi bilang diskualifikasi, Mas. Bukan dua putaran, isu diskualifikasi. Iya, kalau MK ya, mempersoalkan proses bukan sekedar hasil, karena hasilnya itu terjadi karena proses, maka kemudian MK itu akan mengembalikan spirit dari konstitusionalisme. Kita sedang menyelamatkan demokrasi, bukan sedang menghitung suara. Kira-kira kayak gitu sih Pak. Dan saya coba satu lagi teknik. Disitulah peran MK sebagai penjaga konstitusi berfungsi. Karena dikembalikan dengan berkonstitusi itu pada trendnya. Ya mas, istilahnya diinjak pada konstitusi. Bukan sekedar keluar dia dari Terima kasih Pak Sudirman. Pertanyaannya mungkin agak langsung ya karena ini kan yang tadi lebih ke analisa soal hak angket tadi menyinggung soal impeachment kemungkinan ke sana apabila ada perbuatan tercela. Tapi di tengah semakin mungkinnya hak angket ini bergulir, harapan dari 01 ataupun dari partai-partai koalisi 1 itu sebenarnya apa undang-undang atau kebijakan yang berupaya diselidiki melalui hak angket ini? Karena selama ini kan baru secara umum banget hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pemilu. Nah, tapi untuk membuktikan dugaan itu kan berarti harus ada yang diselidiki, entah itu kebijakan ataupun hal-hal yang berkaitan. Nah, kebijakan apa sih yang menurut kubu dari 01 ini dapat mendekati atau membuktikan bahwa kecurangan dalam pemilu itu baik sebelum pencoblosan dan ketika pencoblosan itu terjadi, apa yang ingin diselidiki? Kalau normanya undang-undang dasar baik-baik saja, undang-undang pemilu juga baik-baik saja, kecuali ketika undang-undang yang menentukan persyaratan calon presiden dan presiden itu direview kembali untuk tujuan tertentu, itu sudah jelas-jelas satu signal awal bahwa ada masalah. Kan biasanya orang tuh kalau tidak punya konflik of interest, ya undang-undang perlu dirubah dan menyesuaikan ini berlakunya nanti setelah gitu. Bahkan kalau dalam norma tertinggi governance itu tidak boleh orang punya kepentingan yang terlibat dalam menyusun peraturan. Jadi apa yang mau diselidiki ya pelaksanaan undang-undang pemilu. Tapi nanti bisa luas tuh. Apakah kebijakan pengelolaan bansos itu layak? Kenapa Menteri Sosial belakangan terlibat? Kenapa mesti ditarik dalam satu proses seperti ini sampai segala macam? Kenapa dibaginya hari-hari menjelang kalau istilah langsung bansos dibagi bukan sesuai kebutuhan, tapi kebutuhan si penerima jadi malah si pemberi itu. Jadi seluruh peristiwa, seluruh kejadian, seluruh pelaksanaan kebijakan dan peraturan sisi kita pemilu itu bisa meluas kemana-mana dan komunitas itu sudah digelar. Nanti para anggota DPR pasti akan iuran masalah-masalah termasuk tadi digunakan dari institusi lain itu partisipasi dari masyarakat itu. Nah, yang kami buktikan itu tadi bahwa kalau memang akhirnya ini kan juga menyangkut kesepakatan politik para peserta ya. Akhirnya disepakati bahwa ada masalah ya. Ujungnya bukan
yang punya eviden, yang